Boom, konnichiwa. Welcome back to Haru Project bersama Yupina di sini. Yupina kali ini bakal bawa Genshin lagi, cuman bukan apa ya sebutnya ya, bukan gacha ataupun showcase atau something. Yupina sekarang bakal bahas salah satu karakter yang bakal rerun bentar lagi, yaitu Ganyu. Yes, Ganyu. ですからこの花畑を踏みにじることは断じて許しません。 Oke, Ganyu salah satu karakter dari Liyue. Oke, Ganyu pertama kali rilis di Honkai Impact lagi. Di Genshin Impact pas version 1.2, fase kedua. Sebelumnya yang fase pertama adalah Albedo. Jadi Ganyu udah keluar dari dulu pas sebelum Inazuma ada, tapi Dragon Spine baru kebuka kalau nggak salah. Soalnya fase pertamanya adalah Albedo. Untuk rating Ganyu dulu sih sebenarnya Ganyu tuh di ratingnya tuh di double S. Kalau diambil dari game 8, Yupina ambil semua masalah build, masalah ini dari game 8 semua, by the way. Oke, balik lagi ke rating. Rating Ganyu dulu sempat double S untuk main DPS, dan sub DPS-nya ada S gitu, kalau nggak salah double S. Yupina nggak punya buktinya soalnya udah lama banget. Fase pertama, semenjak Ayaka masuk mungkin. Dan Yupina juga baru ngelihatnya kemarin-kemarin. Rating Ganyu sekarang ada di S untuk main DPS, dan sub DPS-nya A. Jadi sebenarnya worth it nggak sih kalau misalnya pull Ganyu di banner rare-nya ntar? Oke, mari kita bahas dari mulai materialnya aja dulu. Oke, material dari Ganyu sama halnya kayak Kairo Team awal. Untuk material bossnya ada Horforce Core yang bisa kalian ambil dari Kairo Regis Fin atau Regis Fine. Ya, pokoknya itulah. Yupina nggak terlalu bisa ngomong bahasa Inggrisnya. Dan untuk bunganya ada bunga Kingsin yang bisa kalian ambil dari gunung-gunung Liyue yang tinggi-tinggi. Sebenarnya Yupina dulu build Ganyu tuh males banget buat keliling-keliling kayak gitu. Terus gimana caranya biar dapat? Kalian bisa beli di buku farmasi, biasanya tempat Baizu kalau nggak salah di sana, Baizu atau Kiki. Ada di Liyue Harbor. Kalian bisa membelinya 10 biji. Itu reset per 3 hari. Jadi kalian sabar-sabar aja, kalau misalnya nggak mau sabar ya keliling ke atas gunung-gunung Liyue. Terus untuk material dari apa ya, kesannya kayak monster-monster jalanan ya, itu kalian bisa dapat dari Shimmering Nectar dari monster Wooper Flower. Mau itu jenisnya Kairo atau Electro atau Pyro, itu sama aja sih keluarin. Sisanya sih sama-sama aja. Untuk jetnya ada Sivada. Dan untuk material talent dari level 6 ke atas itu di bagian Childe. Dan untuk skill talentnya Teaching of Diligence yang buka setiap hari Selasa. Oke, langsung lanjut ke pembahasan yang menarik nih mungkin. Atau garing juga, nggak tahu sih sebenarnya ini pembahasan garing juga sih, cuman nggak ada konten aja sih, jadi jadiin konten aja. Oke, langsung masuk ke pembahasan weapon yang cocok buat Ganyu. Pertama, Yupina cuma ngasih 3 rekomendasi mungkin. Oke, yang pertama ada Hunter Patch, signaturnya dari Tignari. Yang kedua ada Aqua Simulacra, senjata signaturnya dari Yelan. Dan yang terakhir jelas Amos Bow. Oke, kita bahas dulu untuk yang pertama, Hunter Patch, signaturnya Tignari. Dia ngasih crit rate sebesar 44,1% untuk level 90-nya, bisa dapetin 12 elemental damage bonus juga. Oke, habis itu setelah charge attack mengenai musuh, kalau misalnya charge attack-nya kena musuh nih ya, terus ntar bakal ngedapetin yang namanya Tireless Hand yang akan meningkatkan damage charge attack sebesar 160 dari nilai elemental mastery. Jadi masih ada sangkut pautnya sama elemental mastery. Terus efek tersebut juga bisa hilang atau nggak aktif kalau misalnya udah sebanyak 12 kali ngelakuin atau enggak 10 detik. Terus Tireless Hand juga bisa didapatin setiap 12 detik. Itu untuk Hunter Path. Jadi kalau misalnya menurut Yukina ya
Bagus-bagus aja kalau misalnya Ganyunya dipakai buat main DPS dan lebih fokusnya ke chat attack. Oke, yang kedua ada Aqua Simulacra, senjata signaturnya Yelan, dimana dia ngasihin crit damage. Ini salah satu crit damage yang Yupina baru lihat, gede banget, bahkan sampai 88,2%. Ini ningkatin HP sebanyak 16%. Tapi kalau misalnya ada musuh di sekitar, maka damage yang diakibatkan oleh karakter tersebut bisa meningkat 20%. Mau karakternya lagi dipakai ataupun lagi pakai karakter lain mungkin. Itu bisa ningkatin sampai 20%. Oke, dan yang ketiga ada Amos Bow. Jelas-jelas ini signaturnya dari Ganyu. Ini emang udah benar-benar cocok buat Ganyu, soalnya kalau misalnya kalian build Ganyunya sampai fokus ke charge attack, Amos Bow tuh udah emang paling cocok. Weapon ini ngasih statnya meningkatkan damage dari normal dan charge attack sebesar 12%. Setelah normal atau charge attack udah ditembak nih, damage meningkat sebesar 8%. Lebih lanjut setiap 0,1 detik, panah di udara hingga 5 kali. Jadi emang benar-benar cocok banget ini Amos buat Ganyu. Kalau misalnya kalian lebih fokusnya ke charge attack. Dan yang terakhir ada prototype buat anak F2P nih. Prototype bisa didapatin kalian dengan cara craft. Kalau nggak salah, dimana kalau misalnya kalian mau dapetin stat ini dari prototype ini, pertama prototype ini ngasihnya meningkatkan movement SPD sebanyak 10%. SPD itu mungkin speed ya mungkin. Sebanyak 10% dan ATK sebesar 72% selama 10 detik. Tapi kalian harus ngelakuinnya dengan charge attack mengenai titik kelemahan. Kalau misalnya di Ruins tuh ya matanya itu tuh yang bikin dia tiba-tiba lemah gitu, ada yang harus 2 kali ditembak. Untuk itu sih cuman itu doang sih, 4 itu doang yang Yupina saranin buat Ganyu. Dari 4 itu ada Hunter Path, Aqua Simulacra, yang jelas Amos Bow udah jelas banget signaturnya. Dan untuk F2P ya prototype bisa di craft sama kalian di bagian crafting. Oke, lanjut yang berikutnya ada artefak. Yupina pakai Wanderer Stroke, dimana set 2-nya ngasihin Elemental Mastery 80 dan set 4-nya meningkatkan 35% damage charge attack karakter yang menggunakan Catalyst dan Bow. Dan ada juga main stat yang Yupina pakai untuk set Wanderers, ya Wanderers buat Ganyu Yupina. Dimana untuk Flower of Life, untuk bunganya udah jelas HP. Yang keduanya Plume of Death atau bulu burungnya ya udah jelas ATK. Dan untuk Sand of Aeon, yang gambar jam itu ya, itu Yupina ambilnya di ATK persen kalau misalnya kalian ngejar main DPS. Tapi sebenarnya bukan main DPS juga sih, kalau misalnya untuk jadi sub DPS juga ini penting banget. ATK persen, settingannya sama, setnya sama, stat sama substatnya sama aja sih. Jadi nggak usah mikir, aduh harus ngejar energi recharge atau apa, kayaknya enggak sih. Terus untuk Goblet of Eoten, ini tuh logonya tuh apa coba? Semacam kayak cawan ya. Cawan itu jelas Kairo damage. Mau kalian ngejar sub DPS atau main DPS pakai kejarnya Kairo damage. Terus untuk ciri-cilet atau kepalanya atau topi lah ya, itu opsional antara crit damage atau crit rate. Itu tergantung dari weapon yang kalian pilih atau stat yang ada. Untuk substatnya udah jelas, pasti ngejar yang namanya DPS set, dimana CDM, CR, ATK persen, ATK biasa itu udah wajib banget ada. Untuk ciri-cilet balik lagi bisa kalian lihat rincian kalian kurangnya apa. Kalau misalnya kalian kurang CR ya tinggal ciri-ciletnya tinggal pakai circlet ya mungkin ya. Topinya bisa kalian pakai crit rate ataupun sebaliknya, kalau misalnya CDM-nya kurang ya tinggal pakai CDM. Oke, dan yang terakhir Yupina rekomendasiin ada pakai Blizzard. Kalau misalnya kalian mau jadiin Ganyunya sub DPS. Soalnya Blizzard ngasih untuk set 2-nya ada Kairo damage sebesar 15%. Terus untuk set 4-nya kalau misalnya musuh kena efek Kairo, crit rate meningkat 20%. Terus apalagi kalau misalnya musuh terkena Frozen, crit bisa ditambahin lagi 20%. Jadi ini cocok banget kalau misalnya tim fokus Hydro sama Kairo. Apabila ya kamu punya Mona atau Kokomi atau Yelan, Ganyu cocok banget. Apalagi sama Ayato. Ayato burstnya area banget, jadi emang cocok banget sama Ganyu menurut Yupina. Ditambah kalau misalnya Ayatonya pasti DPS, itu enak banget. Ini untuk tim Phrase itu emang cocok banget Blizzard. Oke, langsung lanjut ke talenta Ganyu. Talenta Ganyu yang harus diprioritaskan itu tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian menjadi main DPS, jelas normal attack. Yutian Archery itu wajib banget ya
untuk prioritas pertama. Sebaliknya kalau misalnya jadi sub DPS, Celestial Shower menjadi pilihan terbaik untuk prioritas talenta. Bahkan referensi dari talenta yang dikasih sama MiHoYo tuh masih normal attack, soalnya emang benar-benar Ganyu tuh buat main DPS. Ya, kita bahas talentanya. Normal attack udah jelas, charge attack-nya, Frostflake Arrow, Doom, itu yang bikin damage gede. Ada Trial of the Killing. Trial of the Killing tuh hampir sama kayak Bunny Baronnya Amber, bisa ngebikin decoy atau monanya elemental skill mona, dan itu juga bisa nyebabin area damage buat musuh di sekitarnya. Terus Celestial Shower ini nih yang jadi untuk jadi main DPS, jadi sub DPS ya, lebih prioritasnya karena dia ini area banget, apalagi kalau misalnya kalian gabung sama Ayato itu udah cantik banget. Yupina suka banget itu. Jadi Celestial Shower menjadi prioritas utama kalau misalnya kalian jadi sub DPS atau menjadi cuman bossnya doang. Terus ada juga Indifeed Hurt, itu untuk talenta pasifnya. Setelah ngelakuin Force Flag, ya charge attack-nya meningkat 20%. Sama Harmony Between Heaven and Earth, memberikan 20% Kairo damage bonus. Jadi kalau misalnya kalian pengen nambah lagi Kairo damage bonus, bisa ngelakuin Celestial Shower dulu baru charge attack-nya. Oke, mungkin segitu aja. Yupina nggak bakal bahas konstelasi karena Yupina nggak punya konstelasinya. Jadi yang jelas kalau misalnya kalian mau konstelasi C1 juga mungkin udah cukup, mengurangi 15% Kairo res, atau ngejar C2 biar Trial of the Killing-nya nambah 1. Kalau bisa C6. Soalnya kalau misalnya pakai Trial of the Killing, selama 30 detik ke depan tuh tidak memerlukan charge lagi, jadi langsung ke charge gitu pas kalian pakai Trial of the Killing. Jadi emang enak bener C6. Cuman Ganyu tuh nggak cocok untuk spiral, kata Yupina pribadi, apalagi spiral floor 12. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan sekarang Ganyu. Itu balik lagi ke kalian. Kalian mau save atau mau keluarin buat Ganyu, itu balik lagi ke kalian, karena apa kalian butuh atau tidaknya. Kalau untuk available jangan ragu-ragu, langsung aja karena gak bakal nyesel. Jadi ya, oke, see you.